Shalom adik-adik. Adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik baik-baik dan selalu ada sukacita. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai dengan kita punya sekolah minggu. Kak Marlin lihat ada yang masih duduk, ada yang masih bermain game, ada yang masih tidur. Ayo semua kita persiapkan diri untuk masuk dalam ketempunya ibadah sekolah minggu. Nah, mari kita angkat pujian Allahku besar. Kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha-ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha-ha, sungai miliknya, gunung miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Sungai miliknya, gunung miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Nah adik-adik, masih tetap semangat? Parsilo, senyum, sehat, semangat, ceria. Ya, adik-adik masih tetap senyum, sehat, semangat, ceria. Tetap ketemu puji Tuhan lagi dengan angkat lagu Mendidih di Hatiku. Semangat! Adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian Kasih Yesus Sungguh Indah. Hidup ini sungguh manis.
Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk ketong dengar firman Tuhan. Tapi sebelum ketong akan dengarkan firman Tuhan, mari ketong menyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Dan kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami setiap orang, hingga Tuhan boleh memperkenankan kami untuk kami boleh bersama-sama dengan anak-anak beribadah. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon teruslah berkati ibadah kami ini, agar boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk dengarkan setiap perkataan Tuhan. Kami mohon, mari Tuhan tetap menyertai kami, agar setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh dapat menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Kami dapat pakai untuk kehidupan kami nantinya. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 22 ayat 21 hingga ayat yang ke-35. Bilangan pasal 22 ayat 21 hingga ayat yang ke-35. Dengan perikop keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelainanyalah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya.
Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga dan dia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Tentang siapa? Oh, tentang Bileam. Nah, kenapa ya Bileam? Bileam melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Artinya, Bileam taat kepada Tuhan. Nah, hari ini kita juga masih belajar tentang Bileam. Tetapi kali ini Bileam tidak sendiri, melainkan Bileam bersama dengan keledainya. Wow, ada keledai. Nah, mau tahu ceritanya? Simak cerita berikut ini. Jangan sekeledai, kata dua pi di Moab. Bileam menaiki keledainya. Ketika tiba di tengah jalan, malaikat Tuhan menghadang keledai sambil menghunus pedang, sehingga keledai itu menyimpang jalannya. Woi keledai, kenapa jalan sebelok ke sana? Malaikat Tuhan menghadang lagi dengan pedang. Kali ini membawa keledai menghimpit tembok hingga kaki Bileam terjepit. Woi keledai, kenapa sekarang ubah dengan kaki terjepit begini nih? Malaikat Tuhan menghadang lagi dengan pedang. Kali ini si keledai tiarap sehingga Bileam hilang keseimbangan. Keledai, lu nih terlalu apa nih? Kenapa sekarang sudah tiarap nih? Beta buat apa? Sampai lu pukul beta 3 kali. Bepung salah apa? Dari tadi lu jangan sonde betul. Keledai, lu nih terlalu bikin susah beta. Ini kalau suara pedang barangkali sudah mati dari tadi. Sudah lama beta jadi lupung keledai. Pernah aku sonde beta kasih susah lu. Sonde, tapi Tiba-tiba Bileam melihat malaikat Tuhan. Bileam ketakutan dan langsung sujud di hadapan malaikat. Bileam, akulah yang menghadang keledaimu. Kalau keledaimu tidak menghindar, kamulah yang akan mati tertusuk pedang. aku salah Tuhan. Aku berdosa. Kalau perjalanan ini jahat di matamu, aku mau pulang saja. Tidak usah pulang. Pergi saja Bileam. Asalkan kali ini kau harus ingat, hanya perkataan Tuhan yang harus kau katakan. Nah, adik-adik, itu tadi ceritanya. Seru kan adik-adik? Jadi, Bileam melakukan perjalanan dengan
pemuka-pemuka Moab atau para utusan Balak. Allah murka melihat Bileam melakukan perjalanan. Mengapa Allah murka? Karena alasan yang pertama, Bileam terlihat goyah dengan tawaran dari Balak. Yang kedua, Bileam melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Sehingga Allah mendatangkan malaikatnya dengan pedang terhunus. Tetapi malaikat dan pedang terhunus itu hanya dilihat oleh keledainya Bileam. Ketika keledainya berusaha untuk melindungi Bileam, ia malah dipukul sebanyak 3 kali. Sehingga Allah membukakan mulut keledai, dan saat itulah Bileam tahu bahwa ada malaikat. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kalau yang mau catat silahkan. Pesan firman Tuhan hari ini yang pertama, Tuhan memakai keledai untuk menyampaikan perintahnya. Yang pertama, Tuhan memakai keledai Bileam untuk menyampaikan perintahnya. Kisah keledai yang dapat berbicara merupakan perintah dari Allah, berupa teguran dan tanda bahaya. Keledai yang setia itu tahu ada bahaya, sehingga ia pun berusaha untuk melindungi tuannya. Adik-adik, Tuhan juga memakai orang tua kita, guru-guru kita, kakak-kakak kita untuk menegur kita. Apabila kita salah, kita akan ditegur, kita akan dinasihati, kita akan diberi peringatan untuk tidak mengulanginya lagi. Itulah bentuk kasih sayang mereka kepada kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mengenali perintah Allah melalui segala makhluk di sekitarnya. Hal yang kedua, mengenali perintah Allah melalui segala makhluk di sekitarnya. Nah, seperti Bileam dan keledainya, karena kasih sayang Bileam kepada keledainya, sehingga dalam bahaya sekalipun Tuhan memakai keledai itu untuk menolongnya. Oleh karena itu, marilah kita belajar juga untuk menyayangi makhluk Tuhan yang lainnya, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Sebab Allah itu berkuasa, Dia bisa memakai apa saja untuk menolong kita. Yang tadi Kak Marlin bilang, kita juga harus menyayangi hewan atau tumbuh-tumbuhan. Contohnya kita beri makan, kita beri minum, atau tumbuh-tumbuhan kita siram supaya dia bisa tumbuh subur. Oleh karena itu adik-adik, kemahakuasaan Tuhan itu sangatlah besar. Kita tidak tahu apa yang Tuhan mau kehendaki untuk kita. Kita tidak tahu apa yang mau Tuhan lakukan untuk kita. Atau kita tidak tahu kapan kita akan dapat bahaya. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita percaya kepada Tuhan, apapun bahaya yang menimpa kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu setia untuk melakukan apa saja sehingga kita dapat ditolong. Baik adik-adik, mari kita tenang untuk kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Saat ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tetap memberkati kami, Tuhan akan tetap melindungi kami dari segala bahaya. Asalkan kami mau percaya kepada Tuhan, kami mau berbuat baik kepada sesama kami, termasuk ciptaan Tuhan lainnya. Ajar kami Tuhan untuk saling menghargai, saling menghormati apapun yang menjadi sesama kami ataupun di sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baik adik-adik sudah mendengarkan cerita kan? Nah, cerita
inti hari ini adalah adik-adik harus bisa menerima nasihat dari orang tua dan teguran juga dari guru-guru sekolah minggu apabila adik-adik melakukan kesalahan. Nah, untuk itu kita angkat pujian Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya baik adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Yuli. Tetapi sebelum kita berdoa, kita angkat pujian yang mengatakan oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
Adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa atas kasih dan setia-Mu Tuhan, di mana Engkau boleh memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan tolong agar anak-anak yang mengikuti ibadat pada hari ini boleh melakukan kebenaran firman-Mu, di mana mereka harus menerima nasihat dari orang tua, dan biarlah Tuhan tolong agar mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Dan anak-anak juga yang mengikuti sekolah melalui online, Engkau juga memberkati mereka, dan biarlah Tuhan tolong agar mereka tidak lagi mengalihkan pemikiran mereka untuk bermain, terlebih bermain game. Tuhan Yesus tolong agar mereka boleh fokus untuk belajar, dan biarlah Tuhan memberkati masa depan mereka Tuhan. Engkau juga memberkati orang tua mereka dalam tugas pekerjaan, dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang turut akan orang tua, terlebih Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, Engkau juga memberkati, dan biarlah tolong agar anak-anak-Mu boleh rajin, dan biarlah mereka mengikuti ibadah sekolah minggu online pada minggu depan lagi Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, Engkau memberkati kami semua dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita menyanyi lagu Usai Sekolah Minggu. Sekolah minggu, hari minggu ini, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sekolah minggu, hari minggu ini, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. 3, Shalom. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Ya, tebak Kak Nuna sekarang ada di mana? Pasti kalian tahu kan? Nah, adik-adik Kak Nuna punya sesuatu yang pasti adik-adik mau tahu apa itu ya. SS2C mengadakan lomba TikTok. Wah, yang suka buat TikTok, ayo ikutan. Dep hadiah tuh Kak Nuna jamin sangat bagus dan adik-adik pasti suka. Nah, caranya adik-adik itu buka akun TikTok @pargemitsilo. Terus adik-adik lihat ada contoh video yang di videokan Kare hari itu. Ada Kak Edel, ada Kak Caca, dan juga Kak Selin. Jadi kalian bisa langsung saja copy paste, ikut gerakannya dari video itu, dan posting di akun TikTok adik-adik. Nah, kalau sudah diposting, kalian bisa tag di @pargemitsilo di TikTok. Di Instagram juga bisa kok, sama @pargemitsilo. Nah, adik-adik, karena juga mau kasih ingat bahwa jangan lupa ya, setiap minggu itu ada ibadah online. Jadi kalian bisa lihat di Instagram, di Facebook, dan juga di YouTube. Namanya juga sama, Pargemitsilo. Oke, sekian. Dadah.